Sekarang kita jalan ke studionya Kak Fian. Di dekat rumah sih, sekitar dia ada studio sama warkop di sana. Yo, kenapa pulang? Weh, kuci. Kenapa pulang? Sandal. Itu tadi Kak Fian. Dia biasanya tidur di sana, di studio. Dekat dari rumah sih, masih satu komplek di Permis 2. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Wandors Kui. Sekarang saya lagi ada di rumah, bukan di rumah sih sebenarnya, ini di studionya Kak Fian. Studio tipis-tipis, tapi ya di rumah, bukan di kampus IPDN. Sekarang saya udah tingkat 2, yaitu Madya Praja. Dan sekarang ini adalah saya sedang melaksanakan namanya kegiatan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh bagi Satuan Madya Nindya dan Wasana, yaitu tingkat 2, 3, dan 4. Dan di video kali ini saya akan membuat daily vlog dan menjelaskan tentang apa sih itu PJJ dan siklus PJJ di rumah kayak gimana sih. Sesungguhnya siklus kami yang berada di kampus melaksanakan boarding school hampir sama dengan siklus yang kami laksanakan sekarang, yaitu yang pertama kami melaksanakan yang namanya bangun pagi jam 4, dan itu persiapan langsung ibadah sholat pagi, ibadah subuh. Kemudian setelah ibadah subuh kami melaksanakan yang namanya aerobik pagi, itu setiap hari, yaitu melakukan olahraga, biasanya lari, senam, dan lain-lain hal. Kemudian habis aerobik biasanya itu persiapan, ada pembersihan dan persiapan untuk melaksanakan apel pagi. Apel pagi itu dilakukan setiap hari tanpa terkecuali untuk gunanya untuk memberikan kedisiplinan kepada kami. Senin 15 November 2021. Siapa yang kau lindungi selain dirimu? Siapa yang kan peduli jika kau pergi? Namun tetap akan mudah. Kau bukanlah seorang penyerah. Semua pun lelah dan jangan kali ini berserah. Mungkin sudah yang terbaik, mungkin karena kakak adik, mungkin kau terlalu nyaman, mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini, berantara kejam ini kau tuntas mencuri hati. Sedikit senyum palsu, abaikan angin lalu. Walau panas dan berdebu, Sesuai judul yang sudah saya kasih, yaitu apa sih itu PJJ? Kita PJJ itu sebenarnya sama kayak misalkan kuliah biasa, namun kita sebagai praja juga, kita di sana melaksanakan perkuliahan, pelatihan, dan pengasuhan. Istilahnya itu namanya Jaratsu, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, dari sejak pandemi sebenarnya universitas lain yang di luar sana sudah melaksanakan kuliah daring. Kami pun juga begitu, kami juga kuliah daring, namun bedanya kami kuliah di kampus, beda dengan mahasiswa mungkin yang kuliah daring itu dari rumah, namun kami dari kampus. Namun seiring berjalannya waktu, bagi saya pribadi, saya sangat bersyukur sekali bisa melaksanakan PJJ ini dan bisa kuliah melaksanakan pelatihan, pengasuhan, dan pengajaran dari rumah seperti sekarang ini. Suatu saat nanti aku kan mati di sini, berantara kejam ini tak tuntas mencuri hati.
Dalam dong rekam. Nanti dah aku nyoba gitu. Kalau nggak mau ya nggak usah sih, nggak usah. Sekarang saya sudah masuk 1 bulan, hampir kurang lebih 1 bulan sekarang tanggal. Hampir sebulan lebih kami melaksanakan PJJ dan bisa melaksanakan perkuliahan, pelatihan dan pengasuhan dari rumah. Tidak menggeser esensi dari menuntut ilmu itu. Ya, Setiawan keluar dari Setiawan. masih ada boy. Soraya Markus ada belum masuk. Bentuk apelnya gini dari. Jadi kalau misalkan apel di Wisma kan apelnya berdiri, kalau daring nah kita bisa duduk tapi tetap pakai pakaiannya seharusnya gitu ya. Saya pakai sekarang gitu dia. Badan sudah lengkap di grup sebelah. Itulah cara mainnya kalau pengasuhan daring. Iya, setelah apel mulai maksudnya setelah apel sih langsung biasanya ada link kelas yang dikirim sama ketua kelas di grup. Kita kuliah pertama kelas 5-6. Sekarang jam 8:30 di Lombok waktu Indonesia Tengah. Biasanya ntar mantap kuliah yang pertama sekarang itu jam 8 WIB. Jadi kalau di Lombok itu jam 9, ini jam 9 ya tunggu sekitar 15 menit lagi baru kelas jam pertama dimulai kuliah dari. Setelah apel pagi tentunya bro, kami lanjut dengan jam perkuliahan. Jam perkuliahan itu dari pagi sampai siang. Kemudian setelah siang itu ada istirahat makan, sholat. Kemudian dari siang sampai sore itu ya ada yang namanya jam pelatihan. Aku kan mati di sini, belantara kejam ini, lantas mencuri hatiku. Siapa yang kau lindungi selain dirimu? Siapa yang kan peduli jika kau pergi? Betul, namun tetap takkan mudah. Kau bukanlah seorang penyerah, semua pun lelah dan jengah. Kali ini berserah, mungkin sudah yang terbaik, mungkin karena kakak adik, mungkin kau terlalu nyaman, mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini, belantara kejam ini. Yang pertama adalah kita menuju ke Bapeda. Sudah perizinan selesai dan sekarang pun saya menghargai ya. Karena dalam proses pembelajaran ini tidak lama lagi kita sudah menjadi mitra kan. Sedikit senyum palsu, abaikan angin lalu. Walau panas dan berdebu, hanya ada sepanjang hidupku. Mungkin sudah yang terbaik, karena kakak adik, mungkin kau terlalu nyaman, mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku tak mati di sini. Ada rupanya? Ya itu studio. Tenang. Tos. Ada. Nanti kita main ya. Weh, kuci. Itu tadi Kak Pian. Saya sekarang niatnya jam kedua sama jam ketiga tuh mau kuliah di sana. Ada sih pengen ngopi lagi. Soalnya ntar ada di sana ada warkop. Dia ada buka studio sama warkop tipis-tipisnya. Ini studionya. Kita masuk ke sana. Lupa ini tentu dikasih. Kak Pian baru bangun deh kayaknya. Dulu saya sempat merasakan kuliah daring di semester 5 di Unpas, saya masih di Unram, kuliah di Ikom, dan sekarang akhirnya saya merasakan kuliah daring juga dari rumah sebagai seorang pelajar. Ya, hidup itu terus bergulir dan kita tidak tahu hidup kita mau dibawa kemana. Jadi jangan takut sama perubahan. Sekarang jam 12 lebih, punya mensa siang kalau di kampus ya. Dan juga nanti lanjut pelatihan itu jadwal jam 1:30 ya, jam 13.30 waktu Indonesia Barat, tapi berhubung saya sekarang di NTB dan menyesuaikan dengan waktu Indonesia Tengah, jadi ntar pulang lagi jam 2:30, jam 2:30. Yuk main siang dulu yuk.
Menjadi yang sekarang pakai. Hah? Ini namanya bubur ada ya? Bubur pakai sayur kangkung sama kugin, Sama topat. tahu dan gorengan. Topat. Sama topat. Tadi ya? Dah. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau lewat ya sama dari semua. Terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Dari siang sampai sore itu ya ada yang namanya jam pelatihan. Nah, jam pelatihan pun sekarang kami lakukan di sini di rumah daring juga. Sore itu biasanya kami olahraga mandiri, entah itu futsal, main basket atau lari ke apa. Kemudian maghrib itu ntar kami juga istirahat pembersihan juga. Setelah itu nanti jam 7 tepat, jam 7 waktu Indonesia Barat ada yang namanya apel malam. Apel malam juga merupakan sebuah kewajiban karena itu merupakan bagian dari pengasuhan. Kan tadi sudah ada pengajaran, pelatihan, kemudian inilah jam pengasuhan. Saya minta kamu baik-baik, izin kasih lulus bisa selesai gitu saja. Penjelasan kegiatan positif itu hari Sabtu atau hari Minggu. Yang penting tidak bertabrakan dengan pelaksanaan PJJ. Jelas ya? Siap. Jelas kayak gitu. Siap Kak. Siap Kak. Saya ada penyampaian. Izinkan menyampaikan untuk pelaksanaan apel mohon lebih disiplin lagi supaya tidak lewat dari 19.10 sesuai ketentuan. Izinkan. Udah, terima kasih, silakan menyesuaikan. Selamat malam. Siap, insyaallah. Ya, mungkin begitulah siklus kami sebagai pelajar yang melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sekarang ini. Setelah apel malam telah selesai, kemudian kegiatan selanjutnya adalah belajar mandiri sampai jam 10, kemudian istirahat malam. Begitupun dengan hari-hari selanjutnya. Siklus, yang namanya siklus itu adalah hal yang terjadi berulang-ulang. Kenapa sih kita sebagai praja melakukan siklus seperti ini selama 4 tahun kurang lebih? Ya karena siklus inilah yang membuat bagaimana cara kami dibentuk dan dibina sebagai seorang pamong praja muda nantinya menjadi seorang pegawai negeri sipil atau ASN di masa depan yang siap untuk bekerja dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Setiap orang pasti mengalami perubahan dan perubahan itu adalah hal yang pasti dan tidak bisa kita elakkan. Maka janganlah takut dengan perubahan karena perubahan membawa dampak yang kita ambil itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Apa kita ingin berubah menjadi baik atau lebih buruk? Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon izin.